lahir di hari Wage, dan belakangan ini merasa hidupmu seperti berjalan di tempat, usaha sudah dilakukan, doa tidak pernah putus, namun hasil seakan tertahan di langit yang belum terbuka. Jika iya, maka video ini bukan kebetulan hadir di hadapanmu, karena menurut pitutur leluhur Jawa, weton Wage tidak bangkit dengan cepat, tetapi sekali bangkit, rezekinya menggulung seperti ombak besar, dan saat ini, banyak tanda menunjukkan bahwa fase kebangkitan Wage sudah sangat dekat. Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Dalam perhitungan Jawa, Wage sering disalahpahami, dianggap berat, dianggap lambat, bahkan dianggap penuh ujian. Padahal sesungguhnya, Wage adalah weton yang dipersiapkan lama oleh semesta. Leluhur percaya, jiwa Wage tidak diciptakan untuk hidup instan, tetapi untuk menjadi wadah rezeki besar yang tidak merusak batin. Itulah sebabnya sebelum rezeki besar datang, orang Wage harus melewati fase tertahan, diuji dan disunyikan. Dan jika akhir-akhir ini kamu merasa hidup terasa sepi, relasi banyak yang menjauh, rezeki kecil tapi bertahan, batin sering diajak merenung, maka itu bukan hukuman. Itu pertanda Wage sedang dinaikkan tingkatnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas yang tanda kebangkitan besar weton Wage sudah dimulai. Siap, mari lanjut, sedulur Wage. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih pelan dari orang lain, jangan buru-buru menyebutnya nasib buruk. Karena menurut pitutur Jawa, ora kabeh sing alon kuwi cilaka. Ada yang diperlambat justru karena sedang dijaga. Weton Wage memiliki satu ciri khas sejak lahir. Jalannya tidak pernah tergesa. Bukan karena tidak mampu berlari, melainkan karena jiwanya disiapkan untuk memikul sesuatu yang besar. Dalam fase ini kamu mungkin merasa, usaha tetap jalan tapi hasilnya tidak langsung terasa, niat baik sering tertunda wujudnya, kesempatan datang namun seperti belum klik waktunya, langkah terasa berat padahal hati sudah siap. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai fase diendegaken, bukan dihentikan, tetapi ditahan dengan penuh perhitungan oleh semesta. Leluhur Jawa percaya, rezeki besar tidak akan diturunkan pada jiwa yang masih mudah goyah, sebab kekayaan tanpa kematangan batin akan melahirkan kesombongan. Dan kesombongan adalah awal runtuhnya berkah. Maka orang Wage diajari lebih dulu untuk ngerti rasa sabar, ngerti arti cukup, dan ngerti cara ngendaleni karep. Sedulur Wage, perhatikan baik-baik hidupmu sekarang. Bukankah meski terasa lambat, kamu masih selalu diberi jalan untuk bertahan? Makan masih ada, napas masih diberi, jalan pulang masih terbuka. Itu pertanda bahwa hidupmu tidak sedang ditutup, melainkan sedang dibentuk, seperti besi yang dipanaskan perlahan, agar tidak rapuh saat ditempa. Jiwa Wage diperlambat agar tidak patah ketika rezeki besar datang. Primbon Jawa mengajarkan, sing kesusu asring kesandung. Yang tergesa mudah tersandung. Karena itu Wage tidak diizinkan berlari sembarangan. Setiap langkahmu diawasi, setiap niatmu diuji, setiap keinginanmu ditimbang oleh waktu. Dan justru disinilah letak keistimewaannya. Saat orang lain cepat naik lalu cepat jatuh, Wage naik pelan tapi sulit dijatuhkan. Saat orang lain silau oleh hasil, Wage ditempa oleh proses. Maka jika hari ini kamu merasa hidupmu seperti ditahan, jangan melawan dengan amarah, terimalah dengan kesadaran. Ucapkan dalam hatimu, aku ora mantek, aku mung dipelani. Karena ketika fase ini selesai, kamu akan sadar bahwa perlambatan ini bukan penghambat, melainkan pondasi kebangkitan. Dan hanya Wage yang kuat menerima pelan inilah, yang kelak mampu menerima rezeki besar tanpa kehilangan jati diri. Sedulur Wage, pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini hatimu mudah bergetar? Doa sederhana bisa membuat dadamu hangat, kata-kata kecil bisa terasa dalam, bahkan diam sejenak saja mampu menenangkan jiwa. Jika iya, itu bukan karena kamu menjadi lemah. Itu justru tanda bahwa batinmu sedang diasah. Dalam laku kejawen,
Orang yang akan menerima kenaikan hidup selalu diawali dengan penghalusan rasa, karena rezeki besar tidak bisa dititipkan. Pada hati yang kasar dan penuh kegaduhan, wage adalah weton yang jalannya mengandalkan rasa. Bukan kerasnya suara, bukan tingginya ambisi, melainkan kejernihan batin. Maka saat fase bangkit mendekat, hatimu menjadi lebih peka terhadap niat orang lain. Mudah lelah berada di keramaian yang hampa, tidak lagi nyaman dengan obrolan kosong, lebih memilih sepi yang jujur daripada ramai yang palsu. Iki duduk kekurangan sedulur. Iki tandhayan rosomu wis munggah tingkate. Leluhur Jawa percaya, sing duwe roso alus cedak karopi padang. Artinya, jiwa yang halus lebih mudah disentuh cahaya. Itulah sebabnya kamu kini sering merasa keramaian justru melelahkan, sementara kesunyian terasa seperti rumah. Karena di dalam sepi itulah, jiwamu bisa bernapas tanpa topeng. Kesunyian bagi wage bukan pelarian, melainkan ruang penyembuhan. Di sanalah doa menjadi jujur, niat menjadi lurus, dan harapan kembali pada bentuk aslinya. Dalam kejawen, rezeki besar orang senang rame. Ia datang diam-diam, mencari jiwa yang tidak mabuk oleh dunia. Maka jangan heran, jika kamu sekarang lebih selektif dalam bergaul, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih memilih menjaga hati daripada memuaskan ego. Itu bukan karena kamu menjauh dari dunia, tetapi karena duniamu sedang disiapkan naik tingkat. Sedulur wege, batin yang peka adalah amanah. Ia mudah terluka, tetapi juga mudah disembuhkan oleh cahaya. Rawatlah keheninganmu. Jangan merasa aneh ketika kamu menikmati diam, karena dalam diam itulah jiwamu sedang belajar menjadi wadah yang luas. Sebab rezeki besar tidak turun untuk dipamerkan, melainkan untuk dititipkan. Dan hanya jiwa yang mampu menjaga sepi, yang sanggup memikul titipan besar, tanpa kehilangan keteduhan hati. Sedulur wege, jika ada satu fase yang paling berat namun paling menentukan dalam hidupmu, itulah fase kehilangan. Bukan kehilangan kecil yang mudah dilupakan, melainkan kehilangan yang menyentuh hati paling dalam. Bisa berupa perpisahan dengan orang yang dulu sangat dekat, runtuhnya rencana yang sudah lama kamu bangun, atau hilangnya keyakinan pada sesuatu yang dulu kamu percaya sepenuh jiwa. Pada titik ini, banyak wage yang bertanya dalam diam, salahku di mana? Mengapa justru saat aku berusaha lurus semuanya runtuh? Namun dengarkan baik-baik pitutur leluhur Jawa ini. Wage sing arep munggah derajate kudu resik dalane. Artinya jelas dan dalam. Wage yang akan dinaikkan derajatnya, jalannya harus dibersihkan lebih dulu. Sedulur, rezeki besar tidak bisa lewat di jalan yang sempit dan penuh beban lama. Ia membutuhkan ruang, ia membutuhkan kelegaan, ia membutuhkan hati yang tidak lagi terikat pada yang salah. Maka satu persatu, yang tidak sejalan mulai menjauh, yang tidak jujur mulai runtuh, yang hanya menumpang dalam hidupmu mulai dilepaskan oleh semesta. Bukan karena kamu dibenci, bukan karena kamu gagal, tetapi karena frekuensi hidupmu sedang naik, sementara tidak semua orang sanggup ikut naik bersamamu. Dalam kejawen dikenal istilah gugur gunung, sesuatu yang runtuh bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka jalan baru. Sedulur wege, orang yang benar-benar ditakdirkan berjalan bersamamu, tidak akan hilang hanya karena proses. Sebaliknya, yang pergi di fase ini, sesungguhnya sedang menyelamatkanmu dari beban yang kelak terlalu berat. Leluhur mengingatkan, ora kabeh sing suwe kuwi kocok, lan ora kabeh sing ilang kuwi rugi. Tidak semua yang lama itu tepat, dan tidak semua yang pergi itu kerugian. Banyak wags baru menyadari setelah waktu berlalu, bahwa kehilangan yang dulu ditangisi, ternyata membukakan pintu yang lebih terang. Karena andai yang salah masih tinggal, rezeki besar akan tertahan, derajat akan tersendat, dan jiwa akan lelah tanpa sebab yang jelas. Maka jika hari ini kamu merasa sendirian, merasa seperti berdiri di tanah kosong tanpa pegangan, ketahuilah satu hal penting. Tanah itu sedang dibersihkan untuk pondasi yang lebih kokoh. Jangan buru-buru mengisi kekosongan dengan yang asal. Jangan memanggil kembali yang sudah dilepaskan semesta. Karena apa yang dipaksa kembali, seringkali menjadi penghalang berkah. Sedulur wege, bersihkan hatimu tanpa dendam. Lepaskan tanpa benci, dan terimalah dengan kesadaran. Karena setelah jalanmu bersih, rezeki besar tidak akan salah alamat. Idari akan datang sendiri, tanpa perlu kamu kejar, tanpa perlu kamu pamerkan. Dan saat itu tiba, kamu akan paham. Kehilangan ini bukan hukuman, melainkan tahap pemurnian sebelum kebangkitan. Sedulur wege, jika hidupmu terasa selalu cukup namun jarang berlebih, jangan kecil hati, karena menurut pitutur leluhur Jawa,
Rezeki seperti inilah yang paling sulit dijaga dan paling berharga. Wage bukan weton yang diuji dengan kekosongan total, melainkan dengan kecukupan yang konsisten. Ada makan hari ini, ada jalan untuk esok, ada nafas yang masih diberi kekuatan. Namun justru disinilah ujiannya, karena hati manusia sering goyah, bukan saat tidak punya apa-apa, melainkan saat merasa hampir sampai. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai laku nampani cilik, belajar menerima yang kecil dengan lapang dada. Sebab rezeki besar tidak akan dititipkan kepada jiwa yang belum lulus dalam menjaga rezeki kecil. Sedulur Wege, perhatikan baik-baik hidupmu. Bukankah meski penghasilan tidak melonjak, kamu selalu menemukan cara untuk bertahan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah pendidikan batin. Kamu diajari bersyukur tanpa riuh, bertahan tanpa mengeluh, dan mengelola tanpa rasa serakah. Leluhur berpesan, sing bisa ngopeni cilik bakal dipercaya ngopeni gedhe. Siapa yang mampu merawat yang kecil, kelak dipercaya memegang yang besar. Maka jangan remehkan rezeki yang datang perlahan, karena dari sanalah karakter dibentuk. Orang yang langsung diberi banyak, sering lupa cara menghargai. Namun wage yang dibiasakan cukup, akan tahu batas antara kebutuhan dan keinginan. Baiklah Isegam Barber. Banyak wage yang hidup sederhana, namun hatinya tenang. Tidak silau oleh milik orang lain, tidak iri pada pencapaian sesaat, karena tanpa sadar, jiwamu sedang disiapkan menjadi penjaga berkah, bukan sekadar penerima uang. Sedulur Wege, rezeki kecil yang konsisten adalah tanda bahwa jalur hidupmu stabil, tidak rapuh oleh guncangan, tidak mudah runtuh oleh badai. Dan kelak, saat rezeki besar benar-benar datang, kamu tidak akan panik, tidak akan boros, tidak akan lupa diri, karena kamu sudah terbiasa hidup tertib, mengatur dengan hati, dan membelanjakan dengan kesadaran. Jika hari ini kamu sering berkata dalam hati, kok selalu cukup tapi tidak lebih, maka dengarkan ini baik-baik. Kecukupan yang konsisten adalah pondasi kekayaan sejati. Kekayaan yang tidak hanya terlihat, tetapi bertahan lama dan membawa ketenangan. Sedulur Wege, teruslah rawat rezeki kecilmu dengan hormat, karena dari situlah rezeki besar kelak akan tumbuh, tanpa merobohkan jiwamu. Sedulur Wege, setelah semua ujian dilalui, setelah hidup diperlambat, setelah batin dihaluskan, setelah kehilangan membersihkan jalan, dan setelah rezeki kecil menguatkan pondasi, maka tibalah satu tanda terakhir yang tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa diabaikan. Tanda itu bukan kegaduhan, bukan dorongan emosi, bukan pula nafsu sesaat. Ia datang sunyi namun mantap, sebuah suara dari dalam yang berkata pelan, aku kudu melakukan saiki. Bukan karena marah, bukan karena iri, melainkan karena hati sudah siap. Dalam laku kejawen, ini disebut tanda panggilan urip. Saat jiwa dan waktu akhirnya bertemu, sedulur Wege, dorongan ini bisa muncul dalam banyak rupa. Keberanian memulai hal baru meski belum sepenuhnya yakin, keputusan meninggalkan zona nyaman yang terasa aman tapi melelahkan, atau keberanian berkata cukup pada hubungan pekerjaan atau kebiasaan yang diam-diam menguras jiwamu. Yang membedakan panggilan ini dengan nafsu adalah ketenangannya. Tidak tergesa, tidak memaksa. Namun jika diabaikan, hatimu akan terasa berat tanpa alasan. Leluhur Jawa mengingatkan, yen wayahe mlaku ojo kakehan nimbang. Karena jika saatnya melangkah dilewati, kesempatan bisa menyempit. Sedulur Wege, panggilan ini bukan tentang keberanian nekat, tetapi keberanian percaya pada proses yang sudah kamu jalani. Kamu tidak melangkah dari nol, kamu melangkah dari kedewasaan batin. Semesta tidak akan memanggilmu melangkah jika kamu belum siap menopang akibatnya. Maka ketika dorongan ini muncul, itu artinya gerbang rezeki besar mulai terbuka. Bukan rezeki yang datang tiba-tiba, melainkan rezeki yang mengalir seiring langkahmu. Dan pada fase ini, banyak wage mulai menyadari, hidup lama yang dijalani dengan sabar sudah tidak cukup lagi, bukan karena tidak bersyukur, tetapi karena jiwa menuntut pertumbuhan. Sedulur Wege, melangkahlah dengan niat yang bersih, tanpa membakar jembatan dengan amarah, tanpa menoleh dengan penyesalan, karena langkah yang lahir dari ketenangan akan selalu menemukan jalannya. Dan kelak, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan paham bahwa seluruh perlambatan, kehilangan, dan kecukupan adalah persiapan menuju satu keputusan suci. Keputusan untuk hidup lebih jujur pada panggilan jiwa. Itulah saat di mana rezeki besar tidak lagi dicari, melainkan menyusul langkahmu. Dan wage yang berani melangkah di waktu yang tepat akan naik derajat tanpa gaduh, tanpa pamer, namun mengubah garis hidupnya untuk selamanya. Sedulur Wege,
Ingatlah satu hal yang harus kamu simpan dalam-dalam di hatimu. Rezekimu tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk dengan gaduh, tidak hadir dengan sorak-sorai, dan tidak memerlukan pengakuan siapapun. Rezekimu datang pelan, pasti, dan tepat sasaran. Saat orang lain sibuk pamer hasil, Wage diam-diam memperbaiki nasibnya. Saat orang lain berlomba ingin terlihat, Wage memilih berjalan tenang, namun langkahnya sampai ke tujuan. Inilah jalan sunyi yang sejak awal dipilihkan untukmu, sedulur Wage. Jika hari ini kamu masih bertahan, masih mau berdoa meski lelah, masih mau jujur meski sulit, masih mau sabar meski tidak dipuji, itu pertanda bahwa kamu telah lulus banyak ujian batin. Ujian yang tidak semua orang sanggup melewatinya. Leluhur Jawa berkata, sing kuat dudu sing banter nanging sing tahan suwe. Yang kuat bukan yang paling cepat, melainkan yang paling mampu bertahan. Kamu telah bertahan saat hidup diperlambat. Kamu tetap jernih saat hatimu diasah. Kamu ikhlas saat jalanmu dibersihkan dari yang salah. Kamu setia merawat rezeki kecil tanpa mengeluh. Dan kamu berani melangkah saat panggilan itu datang. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah kurikulum hidup seorang Wage. Maka ketika rezeki besar benar-benar tiba, ia tidak akan membuatmu lupa arah. Tidak akan membuatmu lupa asal. Tidak akan membuatmu lupa pada rasa. Karena kekayaan yang dititipkan padamu bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dikelola dengan bijaksana. Sedulur Wage, kamu tidak diciptakan hanya untuk kaya sendiri. Kamu diciptakan untuk menjadi penopang bagi banyak jiwa. Menjadi tempat berteduh, menjadi tangan yang menguatkan, menjadi cahaya yang tidak menyilaukan namun menghangatkan. Itulah sebabnya jalanmu berat di awal, namun kokoh di akhir. Dan kelak, orang-orang akan melihat hasilmu tanpa tahu prosesmu. Mengagumi ketenanganmu tanpa mengerti lukamu, dan menghormati posisimu tanpa menyadari betapa panjang jalan sunyi yang telah kamu tempuh, namun kamu tidak perlu menjelaskan apapun, karena nasib yang berubah dengan berkah tidak memerlukan pembelaan. Sedulur Wage, teruslah hidup dengan niat yang lurus, teruslah berjalan dengan hati yang bersih, karena kebangkitanmu bukan untuk menyaingi siapapun, melainkan untuk menggenapi takdir hidupmu sendiri. Wage bangkit tanpa riuh, namun ketika bangkit, ia mengubah garis nasib selamanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.